Oke, selamat pagi, siang, sore, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita bahas tentang Samsung Indonesia lagi, Samsung terutama di handphone Samsung. Bagaimana cara menghemat daya baterai di Samsung yang kayaknya kok boros gitu baterai kita. Oke, beberapa tips dari gua, mulai dari oke. Untuk yang pertama ada di WiFi. Kita sering kali lupa untuk mematikan WiFi. Kita ketik tab WiFi, lalu di titik advance, lalu dinyalakan untuk turn on WiFi automatically-nya. Gunanya adalah, kita tap lagi, gunanya adalah jika kita pernah connect di suatu WiFi tertentu di mana lokasinya yang ini, dia akan otomatis menyala dan connect. Jika tidak, kita keluar dari lokasi tersebut, membaca GPS kita, dia otomatis untuk mati WiFi-nya. Ini sangat berguna banget. Kita kan kadang lupa untuk mematikan WiFi di jalanan. Nah, di jalanan ada WiFi di mana-mana tuh. Handphone kita nge-browsing terus. Ada WiFi ya, SSID apa aja yang kita mungkin akan connect gitu maksudnya. Oke, untuk tips yang kedua adalah kita scroll. Nah, dark mode. Kita tahan. Oke, dark mode. Kenapa kita pilih dark mode? Kenapa tidak yang light? Nah, yang light ini lebih boros baterai karena seluruh layar di AMOLED-nya akan berwarna, akan menyala warna putih. Jika di dark-nya, kondisi ini hanya beberapa warna yang akan tampil. Ini sangat berguna banget untuk menghemat daya banget. Untuk tips yang ketiga ada di screen timeout. Sebisa mungkin kita screen di 30 detik. Kan kita kadang lupa habis kita menggunakan handphone kita, kita geser lah handphone kita. Nah, kita lupa matikan itu. Misalnya 1 menit, 2 menit, ataupun 10 menit. Dia akan terus menyala gitu. Lalu tips yang ketiga ada di kita buka setting, yaitu adalah always on display. Ada di lock screen, kita tetap always on display. Always on display ini sebisa mungkin kita gunakan yang tap to show for 10 detik. 10 detik aja juga cukup kok. Kenapa tidak nyalain yang show always? Gunanya adalah kalau di show always, dia akan terus menyala walaupun kita nggak ngetap nih, dia akan nyala terus. Sayang baterainya. Nah, kalau kita gunakan yang tap, yang kita contohnya kita yang show, kita ini dia otomatis langsung menyala tanpa kita tap. Sedangkan kalau kita gunakan yang show, yang tap to show, kita matikan, dalam kondisi mati, dia hanya perlu di tap untuk menyalakan. Itu sangat banget berguna untuk menghemat daya baterai. Lalu yang keempat ada yang namanya baterai, power saving baterai. Power save mode ini bisa digunakan jika kita nyalakan. Ini sangat berguna banget. Dia menurunkan kualitas dari CPU speed, jadi diturunkan lagi 70%, decrease brightness-nya sampai 10%. 5G-nya juga dimatikan, always on display juga dimatikan. Ini melimit semua program yang ada di handphone agar lebih hemat dayanya. Lalu juga otomatis dia merubah sebuah frame rate dari layar yang dari 120 Hz menjadi 60 Hz. Itu sangat-sangat berguna. Itu jika kita dalam bepergian jauh yang susah untuk dapat colokan dan sebagainya, ini sangat berguna. Tapi kalau saya karena sering dapat colokan, ya saya aktifkan. Oke, tips yang kelima itu ada di pencahayaan. Kita bisa menggunakan adaptive brightness ataupun secara manual. Di sini biasakan menggunakan cahaya tidak perlu sampai maksimal terang ataupun wah kurang terang nih, kita segini aja dah selamanya seperti ini. Ini sangat boros baterai. Gunakanlah semaksimal mungkin. Jika segini sudah kelihatan, gunakanlah segini. Jika segini sudah kelihatan, gunakanlah segini. Itu fungsinya sangat-sangat berguna.
baterai kita lebih hemat. Oke. Lalu ada Bluetooth, ada NFC, ada location. Nah, location ini penting, sebisa mungkin jangan dimatikan deh sebenarnya, karena lokasi ini bermanfaat jika kita kehilangan handphone ataupun yang membutuhkan lokasi handphone kita, itu dia selalu hidup. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hanya Bluetooth dan NFC. Jika kita tidak menggunakan Bluetooth atau NFC, sebisa mungkin itu untuk dimatikan. Itu sangat menghemat baterai. Lalu untuk tips saya yang terakhir adalah pada saat kita ngecharge, jangan pernah digunakan dalam kondisi untuk ngegame ataupun menggunakan program yang sangat berat. Itu sangat tidak direkomendasikan karena umur baterai jadi lebih singkat. Untuk tips yang terakhirnya banget, ngecas sebisa mungkin maksimal di angka 20% kita udah wajib ngecas, dan tidak perlu sampai 100%. Ya, sekitar 95-100 sudah cukup untuk kita lepas. Karena kalau di iPhone bahasanya baterai health, itu akan kelihatan kalau kita jorok pemakaian ngecasnya. Oke, sekian dari saya tips dari guys. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, sangat membantu channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.